100 hari pertama, Deddy Mulyadi menjalani perannya sebagai Gubernur Jawa Barat. Tak hanya puja-puji yang ia dapatkan, kritik dan sindiran, kalaupun bukan kecaman, juga banyak diarahkan kepadanya. Bukan hanya dari Ono Surono, Wakil Ketua DPRD Jabar dari fraksi PDIP yang tampaknya menjadi favorit para pendukung Bapak Aing, tapi juga dari seorang politisi muda asal Partai Kebangkitan Bangsa, Maulana Yusuf Erwinsyah. Hanya sehari setelah Deddy dilantik, opininya sudah muncul di sebuah surat kabar lokal. Ia menyoroti realokasi anggaran yang dilakukan Deddy yang sangat berdampak kepada sektor pendidikan dan kesehatan. Menurutnya, realokasi anggaran yang dilakukan Deddy untuk pendidikan terlalu mengutamakan pembangunan fisik dan mengabaikan kesejahteraan para guru. Sementara untuk sektor kesehatan, Deddy mengabaikan fakta jumlah puskesmas di Jawa Barat yang masih jauh dari ideal. Aku rahwana terbang ke awan, dibakar api dari impian. Saya patah di peluk bayangan, aku terjebak di jerat harapan. Bisu malam, saksikan diri, langit menjerit, tetap aku berdiri di kurung mimpi. Selain lewat tulisan, Maulana juga menyampaikan komentar dan kritiknya lewat akun media sosialnya. Hampir seluruh kebijakan Deddy tak luput dari komentarnya yang bernada kritik. Mulai dari penundaan hibah ke pesantren dan ormas keagamaan, pidato Deddy kala Idul Fitri, sampai pengiriman anak bermasalah ke barak TNI. Entah dengan ungkapan kata-kata seperti apa, saya menggambarkan kondisi Jawa Barat kali ini, khususnya di 2025 ini, yang telah menghapus, meniadakan bantuannya. Sekali lagi, menghapus bantuannya kepada masjid, pesantren, madrasah, majelis taklim, dan apapun itu yang berhubungan dengan keagamaan, khususnya agama Islam. Pemerintah sekarang sepertinya lebih memilih tontonan daripada tuntunan. Lebih memilih kemeriahan, gemerlapnya sebuah pertunjukan daripada hening sunyinya sebuah doa di lembaga-lembaga keagamaan. Dengan dalih bahwa hibah kepada lembaga-lembaga keagamaan tahun-tahun sebelumnya dianggap ugal-ugalan. Dengan dalih bahwa pertunjukan atau tontonan itu memberikan multiplier effect ekonomi. Dan dengan dalih banyak lagi. Terlepas daripada itu, siapapun, termasuk pemerintah yang tidak suka kepada pesantren, saya hanya sekedar mengingatkan, jika tidak suka kepada pesantren, setidaknya jangan pandang pesantren dalam sisi keagamaannya saja. Jangan pandang itu, tolong. Pesantren jika dilihat secara sejarah adalah lembaga pendidikan yang lebih dulu ada di muka Nusantara ini daripada sekolah-sekolah formal. Maka dari itu, bantuan kepada pesantren bukan karena masalah kedekatan, bukan hanya sekedar masalah agama, akhlak, dan lain sebagainya, tidak. Melampaui itu bahwa memberikan bantuan kepada pesantren adalah sebuah penghargaan dari lembaga, dari konstitusi negara terhadap pendidikan yang lebih dulu ada di Nusantara ini. Jika bantuan kepada pesantren, masjid dianggap ugal-ugalan, ada hal yang jauh lebih ugal-ugalan dari itu. Kita lihat apa saja poin-poin anggaran yang dianggap ugal-ugalan
pada tahun 2025 ini ke depan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Langsung saja kepada seluruh ex-karyawan Hibis di Bogor, saya sampaikan bela sungkawa atas kehilangan pekerjaan teman-teman sekalian, sekaligus kehilangan janji daripada Gubernur Jawa Barat yang akan memberikan honor kepada teman-teman yang telah kehilangan pekerjaan. Saya ingatkan kepada teman-teman ex-karyawan Hibis, daripada mengejar janji Gubernur Jawa Barat, mungkin karena beliau terlalu banyak janji, atas dasar rapat kami di Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat bersama dengan Disnaker Jawa Barat pada tanggal 20 Maret kemarin, kita membahas dua hal. Yang pertama membahas THR dan yang kedua yaitu membahas anggaran JKP. Apa itu anggaran JKP? Anggaran JKP adalah jaminan kehilangan pekerjaan. Ada anggaran jaminan kehilangan pekerjaan bagi mereka yang di PHK. Bagaimana kira-kira anggaran JKP tersebut? Anggaran JKP tersebut diberikan kepada mereka yang di PHK, besarannya yaitu 60% dari gaji, kemudian diberikannya maksimal selama 6 bulan ke depan ketika teman-teman yang di PHK itu belum mendapatkan pekerjaan. Saya kira teman-teman ex-karyawan Hibis di Bogor ini secara level, secara derajat melebihi dari level PHK. Kenapa? Karena mereka kehilangan pekerjaan bahkan menjelang Ramadan, itu tiada lain tiada bukan karena penyebabnya adalah Gubernur Jawa Barat sendiri. Sekali lagi, berkabung untuk kepedihan teman-teman ex-karyawan Hibis. Saya bersama kalian, kita pinta bersama-sama dana JKP itu kepada Disnaker Jawa Barat yang telah menjanjikan hal tersebut. Semoga Pak Gubernur ke depan memberikan kebijakan-kebijakan yang menghasilkan, tidak menambah masalah, tetapi kebijakan-kebijakan yang mengurangi masalah, meminimalisir masalah yang ada di Jawa Barat. Salam akal sehat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. 8 asnaf dalam kaidah Islam dilakukan pada zaman Rasulullah SAW. Pada saat itu masyarakat hanya diwajibkan membayar zakat, tidak diwajibkan membayar pajak. Karena kita ingin membentuk bukan hanya pembangunan manusia Jawa Barat yang beradab dan bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang warga Jawa Barat. Saya aturkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Melihat pidato dari Gubernur kita, Kang Deddy Mulyadi, baik pidato ketika dalam khutbah Idul Fitri kemarin maupun ketika open house di rumahnya di Lembur Pakuan, maka kita bisa mengambil 3 poin besar dari pidato tersebut. Yang pertama adalah terkait penyelenggara pemerintahan, yaitu terdiri dari eksekutif maupun legislatif, sama-sama berhak, sama-sama memegang kekuasaan mengelola anggaran. Sekaligus menjawab dari para komentator seperti berikut. Saya jelaskan bahwa tugas kita di DPRD Jawa Barat hanya satu, yaitu berbicara, atau seperti yang tadi disebutkan. Yang pertama adalah berbicara, memastikan semua keinginan, semua permasalahan masyarakat Jawa Barat, semua aspirasi masyarakat Jawa Barat mampu terlayani oleh pemerintah eksekutif Jawa Barat, mampu terjawab.
memastikan keinginan-keinginan tersebut terlegislasi, memastikan masalah-masalah tersebut tertulis, terlegalkan, hitam di atas putih menjadi sebuah peraturan, menjadi sebuah perundang-undangan sehingga dijawab oleh pemerintah eksekutif. Lalu yang kedua, tugas kita tetap adalah berbicara. Berbicara apa? Berbicara terkait anggaran. Memastikan bahwa anggaran Jawa Barat masuk sesuai dengan lokusnya masing-masing, terberikan kepada orang-orang yang berhak, baik angkanya maupun siapa penerimanya. Dan yang ketiga, tetap berbicara, yaitu berbicara tentang semua peraturan yang telah dibentuk, berbicara tentang anggaran yang telah ditetapkan, bisa terlaksana sebaik-baiknya sesuai aturan, bisa terlaksana sebaik-baiknya sesuai dengan angka yang telah ditetapkan. Adapun pada poin kedua, pembicaraan Kang Deddy Mulyadi adalah beliau menginginkan tidak hanya membangun Jawa Barat hanya dari fisik saja, tetapi menginginkan pembangunan masyarakat Jawa Barat yang bermartabat dan beradab. Pertanyaannya, kira-kira siapa yang mampu membantu itu, membangun masyarakat Jawa Barat yang beradab dan bermartabat? Banyak di antaranya adalah para guru kita, baik guru di sekolah swasta maupun guru di sekolah negeri, baik guru pelajaran biasa maupun guru ngaji yang ada di madrasah, guru ngaji yang ada di masjid, maupun guru ngaji yang ada di pesantren-pesantren. Lalu poin ketiga sangat berhubungan erat dengan poin kedua. Poin ketiga, Gubernur kita Kang Deddy Mulyadi ngobrolin terkait asnaf zakat. Mohon maaf Pak Gubernur, asnaf zakat salah satunya adalah amilin, itu yang dibahas oleh Pak Gubernur. Tapi perlu kita ketahui yang berhubungan dengan poin kedua, asnaf zakat itu adalah fisabilillah. Kenapa fisabilillah? Fisabilillah saat ini banyak kiai berpendapat bahwa fisabilillah saat ini adalah mereka yang menuntut ilmu. Yang menuntut ilmu baik murid, siswa, para santri, termasuk para pendidiknya, para guru, para ustadz, para guru ngaji, para kiai yang ada di pesantren-pesantren. Oleh sebab itu, jika kondisinya asnaf zakat dahulu para kiai bisa menerima kemanfaatan itu, tapi karena saat ini zakat telah terlembagakan, banyak lembaga-lembaga, baik itu lembaga negeri maupun swasta, sehingga zakat sekarang tidak menyentuh pesantren-pesantren, sehingga zakat sekarang tidak menyentuh masjid-masjid. Lingkungan pesantren, lingkungan masjid sekarang kering. Tidak ada lagi pengelolaan zakat, tidak ada lagi perekonomian dari zakat. Oleh sebab itu, saya sangat mendengar bahwa Kang Deddy Mulyadi akan memutuskan anggaran tahun 2025 ini tidak akan diberikan kepada pesantren-pesantren. Bagaimana Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat mau membangun masyarakat yang beradab, yang berakhlak ketika bantuan dari pemerintah ditiadakan untuk pesantren-pesantren? Sedangkan Kang Deddy tadi berbicara terkait zakat, ingin bisa menyebar seadil-adilnya terhadap masyarakat Jawa Barat, ingin anggaran Jawa Barat bisa diterima oleh seluruh elemen masyarakat Jawa Barat, sedangkan pesantren akan dinolkan. Semoga melalui tugas saya ini berbicara terkait masalah anggaran, berbicara terkait masalah kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi tidak jadi untuk menol-rupiahkan kepada pesantren-pesantren, kepada guru-guru ngaji. Agar apa? Agar visi misi Kang Deddy untuk membuat masyarakat Jawa Barat bermartabat, beradab dapat digapai. Sekian dari saya. Selamat berlibur. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat sore wargi Jawa Barat. Kumaha ka para anak bapak aing atos ngiringan di vasektomi. Kalau untuk warga Jawa Barat, alhamdulillah ya, syarat penerima bansos di vasektomi tidak jadikan, digagalkan karena mendapat banyak penolakan dari banyak pihak.
dari MUI karena dianggap haram secara agama, dari aktivis HAM karena dianggap melanggar hak asasi manusia, termasuk dari Menko Pemberdayaan Masyarakat bahwa syarat vasektomi bagi penerima bansos dianggap melangkahi aturan pusat. Lalu terlepas dari itu, sekarang saya ingin membahas terkait masalah pendidikan karakter anak yang dikirim ke barak militer. Rame juga, viral juga, terus kemudian terjadi pro kontra antara boleh, tidak, ya termasuk kalau anak-anak Bapak Aing kan tutup mata ya. Pokoknya mah hade gitu. Program Kang Haji Dedi Mulyadi geus hebat, bagus. Ya, terlepas itu silakan lah. Saya baru berkunjung dari UPTD Pusat Pelayanan Sosial Gria Bina Remaja, ceritanya yang ada di Cisarua, Lembang. Yang ada di Lembang. Dekat-dekat Cisarua sih sebenarnya. Tapi yang ada di Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Kenapa saya ingin membahas ini? Karena ternyata terkait pendidikan dikerjasamakan dengan TNI ini sudah ada. Di UPTD ini sudah ada. Selama 14 hari saja tapi katanya. Kenapa? Karena sisanya tetap ada pembelajaran yang lain. Pembelajaran kedisiplinan yang pertama. Yang kedua pembelajaran keterampilan. Terus pembelajaran ada, keagamaannya ada. Nah pertanyaan saya, kenapa program dikirim ke barak ini kok bisa rame ya? Apa karena dicetuskan oleh beliau, Sang Raja Kang Haji Dedi Mulyadi, atau apa? Saya malah khawatir beliau Pak Gubernur ini belum tahu bahwa Pak Gubernur ini bukan hanya memiliki TNI terus kemudian dikerjasamakan anak-anak, enggak. Provinsi Jawa Barat ini memiliki banyak panti, Pak. Memiliki banyak anak yang diurus, baik tingkat remaja maupun tingkat anak-anak. Baik yang nakal maupun yang jadi korban. Nah, apakah pernah Pak Gubernur ini nengok mereka gitu? Memastikan bahwa programnya juga dipastikan baik sebagaimana Pak Gubernur memperhatikan para anak nakal yang dikirim ke barak TNI. Ini buktinya ada. Kerjasama dengan TNI untuk menanggulangi anak-anak nakal ada. Tapi kenapa? Tidak di Gria ini saja, tidak di UPTD ini saja. Padahal yang di Lembang ini juga cukup luas tuh, lahannya tadi di atas 5 hektar. Kenapa tidak di sini saja Pak Gubernur? Atau jangan-jangan Pak Gubernur nggak pernah melakukan musyawarah termasuk dengan para dinasnya, sehingga nggak tahu bahwa Pak Gubernur ini punya panti asuhan, punya panti anak, punya panti remaja, baik itu yang menjadi korban maupun pelaku alias anak-anak nakal. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak hanya kalangan politisi, para aktivis LSM, akademisi, juga pers, turut melayangkan kritik ke arah Dedi. Dan kritik yang paling pedas, barangkali yang dilayangkan bocor alus. Program podcast yang diprakarsai majalah Tempo itu menjadikan salah satu kebijakan Dedi sebagai salah satu contoh bangkitnya kembali fasisme dan militerisme. Saya kasih 5 juta untuk dagang sayur. Saya kasih modal 5 juta untuk jualan sayur. Perasaan cukup modal dagang sayur segitu. Memberikan modal usaha untuk guru honorer seperti yang dilakukan oleh Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, ini memang bisa dianggap sebagai bentuk empati dan juga solusi jangka pendek terhadap kondisi ekonomi para guru honorer.
Namun, pendekatan ini seringkali bersifat karitatif dan tidak menyentuh langsung kepada akar permasalahan sesungguhnya, yaitu rendahnya upah dan ketidakjelasan status kepegawaian guru honorer. Alih-alih mendorong guru untuk berdagang atau mencari penghasilan tambahan, seharusnya negara dan pembuat kebijakan fokus terhadap reformasi struktural dalam sistem penggajian dan pengangkatan guru honorer. Ingat, profesi guru adalah pekerjaan penuh waktu yang strategis, bukan pekerjaan sambilan yang bisa ditambal dengan usaha sampingan. Harusnya guru layak mendapatkan penghasilan yang layak agar mereka tetap fokus pada tugas mendidik. Memberikan modal usaha bisa dianggap pengalihan tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak-hak dasar guru. Lalu apa sebetulnya yang mereka butuhkan? Ya, tentu saja kebijakan. Kebijakan kenaikan gaji dan pengangkatan sebagai ASN ataupun P3K adalah solusi jangka panjang yang lebih adil dan mensejahterakan, serta memperkuat mutu pendidikan di Indonesia. Kebijakan itu bisa dibuat lewat RPJMD, dokumen perencanaan pembangunan 5 tahunan di tingkat provinsi. Disitulah harusnya kita bisa melihat komitmen kepala daerah terhadap guru honorer. Apakah ada anggaran untuk mensejahterakan mereka? Bukan hanya sekedar aksi sosial untuk konten media sosial. Kita butuh keberpihakan nyata yang tertulis dalam kebijakan, bukan hanya belas kasihan. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Selamat datang di Kesatrian Menarme 2. Maju! Jalan! Atau dianggap prematur? Prof, gimana Prof menanggapi komentar dari Bang Hendar Sam nih? Dan masih banyak kok yang responnya positif nih terhadap KDM berdasarkan pantauan Drone Emprit ya. Oh iya, saya bilang positif negatif pastilah, mana yang lebih besar ya silakan saja. Tetapi kan apa yang saya katakan in line with ya, baik dengan Drone Emprit maupun Bang Hendarsa. Tadi saya bilang kalau mau tetap YouTube ya silakan saja, tapi coba fokusnya bukan pada ngejar konten, ngejar rating, engagement semata, Kinerja. tapi coba yang kontenkan itu apa yang menjadi reputasi dia sebagai gubernur, reputasi sebagai gubernur. Jadi apa yang sudah dikerjakan hasilnya gitu ya. Sebab pemerintahan kan bukan sekedar mengekspos apa yang menjadi masalah sehingga mesin kecemasan itu terus bekerja, pabrik ketakutan tidak ada akhir, bukan itu. Tapi bagaimana masalah didefinisikan, menyampaikan preferensi pengambilan kebijakan yang tepat, lalu bagaimana menggerakkan orang untuk sama-sama mengatasi itu. Kalau pertanyaan gejala, menurut saya ini gejala fasisme. Oke. Mungkin agak ekstrim ya, tapi kan fasisme itu digambarkannya seperti itu, ketika benar-benar ada sistem yang membuat
tidak ada seorang pun yang bisa berbicara bebas di sebuah negara, dan ada penundukan yang berlebih-lebihan. Warga sipil gitu dibuat tunduk sekali gitu. Nah, yang paling paling kelihatan sekarang itu kan pengiriman siswa-siswa quote and quote Ke barak. nakal ke barak militer kan? Nakal. Iya kan, ke barak militer gitu. Semua kirik itu tak jarang dibantah Dedi secara langsung. Namun sering pula bersifat umum. Terkait fasisme dan militerisme, misalnya, ia menyampaikannya dalam pidatonya yang berapi-api kala peringatan Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei lalu. Ia menilai mereka yang takut atau tak suka kepada hal-hal berbau militer, tak suka melihat bangsa ini maju. Kedisiplinan militer adalah harga mati bagi kemajuan bangsa, bukan musuh. Pandangan-pandangan buruk terhadap militer adalah pandangan-pandangan orang yang takut anak-anak Indonesia bangkit, yang takut anak-anak Indonesia mencapai kemajuan. Mereka takut bangsa ini menjadi bangsa kokoh dan tegap. Mereka ingin bangsa Indonesia menjadi bangsa pemabuk yang setiap hari mabuk akan ilmu pengetahuan, yang setiap hari bertengkar di TV, yang setiap hari bertengkar di medsos, sementara hamparan kekayaan alam diambil sama mereka. Janganlah kita menjadi antek dari bangsa lain, memporak-porandakan diri sendiri dan bangsanya dengan alasan pengetahuan, dengan alasan hak asasi manusia. Dedi seperti tak peduli dengan semua kritik itu. Dan sebagaimana ditunjukkan survei Indikator Politik Indonesia, publik Jawa Barat sejauh ini merasa puas. Bahkan sangat puas. Bagaimana dengan Anda? Tuliskan komentar Anda di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan bagikan video ini agar kebaikan yang ada di dalamnya bisa dinikmati lebih banyak orang lagi. Selamat siang, selamat beraktivitas. Merdeka!